Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat Sultra lain. Jumpa kembali dengan saya Lia Paiman di talk show Wali Kota Menyapa Warga. Tentu saja bersama narasumber yang sudah sangat akrab di telinga dan di pandangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain Kadir SEME, yang biasa kita sapa dengan Pak Sul. Selamat sore Pak Sul. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Harus sehat, ya. Oke. Dan hari ini selama 60 menit ke depan seperti biasa kita akan berdialog bersama Pak Sul. Dan topik kita kali ini, karena hari ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan, tentu saja semua orang akan bereuforia tentang kemerdekaan. Kira-kira di masa pandemi ini merdeka itu seperti apa? Dan topik kita kali ini adalah refleksi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia antara pandemi dan pelayanan sosial. Menurut Pak Sul ini apa arti kemerdekaan di masa pandemi sekarang? Iya, tentu kita bersyukur ya, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita kesempatan untuk sampai pada titik di mana 76 tahun Indonesia merdeka. Yep. Dan saya kira makna hari kemerdekaan hari ini menjadi semakin penting karena saya kira dengan semangat kemerdekaan ini memberikan kita harapan bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan sesulit apapun, seberat apapun tantangan yang kita hadapi saat ini. Karena saya kira founding fathers kita sudah memberikan contoh bagaimana sulitnya dulu menghadapi penjajah Belanda, ya, bagaimana menghadapi situasi saat itu, ya, ketika kita dijajah 360 tahun, ya, terus kemudian situasinya juga tidak mudah lah seperti itu, dan mereka sanggup, ya, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang mudah menyerah, bangsa Indonesia yang sanggup menunjukkan persatuan kesatuannya, sehingga lahirlah bangsa Indonesia ini. Dan saya kira spirit itu yang harus kita hadirkan sekarang. Ya. Bicara kemerdekaan di masa pandemi, kita kan hari ini serba terbatas ini Pak. Ya. Ada PPKM yang berlevel-level, yang berjilid-jilid. Ya. Kita harus jaga jarak, kemudian kita harus pakai masker juga. Kaitannya dengan pelayanan sosial, apakah kemudian ini kira-kira ada pengaruhnya? Apakah kemudian itu mengurangi tingkat pelayanan sosial kepada masyarakat atau justru tidak berpengaruh apapun? Kalau pengaruh pasti ya. Artinya karena tidak mungkin ada sesuatu di dunia ini yang kita lakukan tanpa berdampak, ya. Tetapi bahwa tetap berjalan itu wajib. Ya, artinya melayani masyarakat ini kan sudah kewajiban pemerintah. Kewajiban kita semua membuat kehidupan kita ini menjadi jauh lebih baik. Alhamdulillahnya dalam situasi di ke-76 tahun kita merdeka ini di Kota Kendari, sistem pelayanan kita sudah kita arahkan untuk membangun sistem. Ya, karena kan saya kira sistem pelayanan ini atau pelayanan publik kita itu harus berbasis sistem. Tidak boleh bergantung pada orang saja. Karena ketika kita bergantung pada orang, maka ketika orangnya berganti, maka pelayanannya bisa terganggu. Tetapi kalau kita membangun sistem, maka siapapun orangnya, sistemnya tetap terjaga gitu. Jadi ini yang sementara kita bangun. Dan kan saat ini juga kita tahu bersama bahwa ini era teknologi, era informasi yang begitu terbuka. Makanya kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk sistem pelayanan kita. Dan alhamdulillahnya di Kota Kendari, di ulang tahun ke-76 kita merdeka, ini sudah semakin terasa bahwa membangun sistem dan bagaimana pelayanan publik itu berbasis elektronik, berbasis teknologi, itu sudah bisa kita hadirkan bagi masyarakat. Walaupun kami ingin menyampaikan bahwa ini masih on progress. Ya, ini masih dalam tahapan untuk mengarah pada hal yang ideal. Gitu. Kalau kira-kira dari skala 1 sampai 10, sudah sampai tahap saya kira kalau ini? Saya berani mengatakan kita sudah di angka 7. Angka 7, ya, alhamdulillah. Ya, kita sudah di angka 7 dalam arti bahwa semua teman-teman yang ada di jajaran pemerintah kota sudah menyadari bahwa pentingnya sistem itu dibangun. Itu yang pertama, kesadaran itu sudah hadir. Yang kedua, adaptasi terhadap teknologi. Hampir semua sistem pelayanan kita sekarang ini berbasis teknologi. Sekarang orang mengurus KTP,
itu nggak kayak dulu. Dulu kan ada anggapan. Iya. Kalau mengurus KTP harus ada kenalan di Capil. Betul. Benar nggak? Betul. Iya. Kalau mau cepat harus bayar supaya bisa lebih cepat. Bahkan dulu kan ada kesan kalau mau normal bisa seminggu. Ya. Kalau mau lebih cepat 3 hari tarifnya segini. Kalau mau hari ini jadi tarifnya berbeda lagi. Itu tidak ada lagi sekarang. Kita sudah basis elektronik dan semuanya setara di hadapan pelayanan publik kita. Begitu juga PTSP kita, pelayanan izin kita, perizinan kita. Di kelurahan sudah ada layanan Laika. Jadi ini yang kemudian coba kita hadirkan. Mudah-mudahan di 76 tahun kemerdekaan Indonesia ini kita bisa semakin baik. Alhamdulillah. Jadi mungkin sekarang PR yang satu adalah bagaimana warga juga sadar untuk kemudian tidak tidak gagap teknologi. Betul. Itu kalau dari segi warganya kira-kira menurut Pak Sul ini sudah ada progres bahwa warga sekian banyak yang sudah dilatih atau sudah terlatih untuk menggunakan teknologi? Saya kira warga masyarakat kita di Kendari ini luar biasa menurut saya, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena bayangan saya ya kita yang jauh dari ibu kota, ya yang ada di kawasan timur Indonesia ini ternyata tidak kalah sama daerah-daerah lain. Terbukti misalnya itu ya, kita yang perlu saya sampaikan juga ke Lia bahwa dan seluruh warga masyarakat Kota Kendari bahwa 100% sistem yang kita bangun di Kota Kendari ini, sistem pelayanan kita ini karya anak daerah. Ya. Anak lokal Kendari. Putra-putri terbaik Kendari. Jadi ini harus menjadi kebanggaan kita juga. Bahkan beberapa aplikasi yang kita bangun itu malah digunakan oleh daerah-daerah lain di Jawa. Ya, saya mungkin tidak perlu sebutkan daerahnya, tapi mereka ngambilnya dari Kendari. Katakanlah misalnya contoh SPPD elektronik kita yang sudah kita terapkan sejak 2019. Sekarang sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah ini berfungsi sekaligus sebagai pelaporan, pengawasan dan penghematan budgeting. Ini juga perlu saya informasikan ke Lia bahwa di tahun 2019 yang lalu ketika pertama kali SPPD elektronik kita terapkan, kita bisa menghemat 17 miliar dari sini. Dari sistem perjalanan dinas kita. Dan ini berdampak. Nah, dengan kemudian itu mendengar informasi ini, ada daerah salah satu kabupaten di Jawa itu mengadopsi sistem kita, dan itu karya anak Kendari dan harus kita bangga tentang itu. Wah, luar biasa. Ini salah satu informasi sebagai hadiah kemerdekaan untuk Kota Kendari. Ya, kayaknya kita dengar dulu apa kata warga tentang kemerdekaan. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari masyarakat Kota Kendari? Silakan. Semuanya baik juga. Semua sudah teranu kan, semua tahu warga sudah ada bisa vaksin. Pelayanan bagus, tidak ada kendala-kendala. Ibu sudah ada jam kesda atau KIS? Belum ada, KIS tidak ada, jam kesda tidak ada, jasa tidak ada. Oke, apa pertanyaannya buat Pak Wali atau pesannya, harapannya ke Pak Wali buat Ibu supaya? Kalau bisa tuh, kalau kita pergi untuk bantuan begitu, bisa dilayani dengan baik, tepat. Biasanya tuh kita pergi tuh, saya mati dilayani. Banyak kendala-kendala. Seperti ini kita mau pergi Untuk pertanyaannya buat Pak Wali, untuk apa pesannya atau sarannya untuk Pak Wali, khususnya di bidang kesehatan? Untuk Pak Wali, menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau untuk sekarang sudah bagus caranya. Dengan maksudnya seperti ini, yang tadinya masyarakat yang belum vaksin diadakan posko-posko, jadi masyarakat yang belum vaksin itu bisa, insya Allah bisa tervaksin semua. Pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas atau di berbagai kesehatan lain sudah cukup baik, tapi mungkin masih ada yang perlu diperbaiki sedikit. Untuk mengenai pertanyaan saya mungkin agak melenceng sedikit. Bagaimana Pak Wali untuk kami masyarakat ini untuk segera mendapatkan kartu KIS? Terima kasih. Selama ini bagaimana ketika berobat? Iya, bagus pelayanan. Kemudian Ibu saat ini sudah dapat KIS atau jam kerja dan sebagainya bagaimana? Sudah dapat KIS. Berarti selama berobat pakai KIS ini bagaimana? Ya, pelayanannya bagaimana? Pelayanannya bagus juga. Oke, apa pertanyaannya Ibu untuk Pak Wali Kota selaku pimpinan Kota Kendari hari ini? Ya, Pak Wali Kota ya bagus.
Apa mungkin pertanyaannya akan disampaikan selaku warga Kota Kendari ke BIM? Masalah ini kayak bantuan-bantuan begitu. Karena saya habis dapat ini kayak semacam anak saya dapat sekarang tidak dapat. Tapi kalau di segi kesehatan bagaimana melihat itu? Kesehatannya ya bagus kalau memang. Apa mungkin yang perlu ditambah lagi atau di? Ya lebih lagi pelayanannya, maksudnya lebih di atasnya lah. Oh tadi bantuan belum dapat. Sebelumnya kapan dapat bantuannya itu Bu? Sudah lama, tapi ini selama masuk SMP ini sudah naik kelas 3 belum pernah lagi. Tapi dapat. Sudah pernah mengusulkan di kelurahan atau RT? Sudah. Sejak kapan mengusul Bu? Sudah lama juga sama. Apa pesannya buat Pak Wali supaya bisa dapat? Ya supaya dikasih lagi itu masalah ini bantuan, supaya jangan bilang yang apa? Yang mampu itu yang dapat. Gitu. Oke Bu, tinggal di mana Ki? Jalan Kancil. Oke, nama? Fitriani. Terima kasih Bu. Bisa digunakan di mana bisa mengurus KIS secara cepat, bisa bantu Pak Wali. Lanjut. Agar bisa diusahakan digunakan jam KIS. Kaget lah dia hari ini. Oke, itu tadi tanggapan beberapa warga yang kayaknya rata-rata bicara soal kesehatan ini Pak. Ada yang bilang, oh Pak Wali itu bagus. Oke, ada yang bicara soal KIS, jam Kesda, dan juga beberapa pelayanan di puskesmas. Ada beberapa warga yang mengatakan ini sudah bagus, tapi mesti ditingkatkan lagi. Saya pikir memang harus selalu lebih baik. Saya malah khawatir kalau dibilang bagus, gitu. Karena khawatir teman-teman sudah puas dengan apa yang dilakukan sekarang. Justru kalau ada catatan seperti tadi, kemudian ada beberapa kritikan seperti tadi, itu malah bagus menjadi masukan buat kita sehingga kita terus bersemangat untuk melakukan perbaikan. Kan itu poinnya kalau saya. Dan untuk masyarakat yang masih belum tersentuh, memang kita masih terus mengupayakan. Karena kan KIS ini juga ada prosedurnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Walaupun di tahun 2021 ini sendiri kita sudah ada penambahan kurang lebih 5.900 penerima baru, ya dari yang sebelumnya itu bertambah 5.900 di tahun 2021 ini. Nah ini terus kita upayakan. Makanya bagi masyarakat yang merasa berhak dan saat ini belum mendapatkan, itu tidak apa-apa datang ke kelurahan atau ke RT RW setempat. Kan kita ada juga tenaga puskesos, ada tenaga pendamping yang membantu mendata. Nanti di cross check memang, jadi harus bersabar dan harus mau memberikan data yang lengkap kepada petugas. Karena Bapak Ibu perlu kami sampaikan, setiap bantuan yang Bapak Ibu terima itu harus kami pertanggungjawabkan. Harus kami pertanggungjawabkan, karena begitu ada satu yang tidak sesuai kriteria, maka berdampak terhadap yang lain, terhadap yang misalnya warga yang lain yang juga belum menerima, kan begitu. Karena kalau yang dilakukan sekarang ini baik, berjalan, bisa dipertanggungjawabkan, maka kita berpeluang untuk menambah lagi di kesempatan berikutnya. Di tahun-tahun berikutnya. Iya, sama seperti hari ini, saya itu ke dua kelurahan, ke Mata Bubu dan ke Anggoya, masing-masing menyerahkan 16 di setiap kelurahan bedah rumah. Bantuan rumah swadaya. Nah ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya berjalan dengan baik, kemudian penerimanya juga bisa mempertanggungjawabkan, membuat laporan secara lengkap, maka tahun ini kita bertambah. Nah, mudah-mudahan tahun ini yang menerima juga berjalan lancar, bisa dipertanggungjawabkan, laporannya lengkap, maka besar sekali peluang untuk tahun depan kita mendapatkan lagi. Sama juga kan Lia misalnya. Lia bantu seseorang, kemudian bantuannya dikelola dengan baik. Kira-kira Lia mau nggak bantu berikutnya? Oh, pasti kita akan sebaliknya, lagi. Kalau Lia kasih bantuan, tapi kemudian bantuannya nggak diurus, kemudian bahkan tidak di ini, kira-kira Lia mau kasih lagi nggak? Kayaknya harus cari yang lain. Cari yang lain. Begitulah kita masyarakat Kota Kendari. Saya harapkan bagi yang sudah menerima bantuan, tolong dijaga bantuannya, dilakukan dengan baik. Apakah itu bantuannya secara personal maupun bantuannya dalam bentuk fasilitas di lingkungannya, dijaga. Betul. Misalnya ada jalan yang sudah
aspal, drainase yang sudah diperbaiki, tolong masyarakat ikut menjaga, memelihara. Karena dengan begitu berarti membuka kesempatan bagi warga yang lain untuk mendapatkan juga kesempatan dan bantuan yang sama. Ya, saya kira itu kita sudah dengar bersama bahwa kalau diberi bantuan itu harus dilakukan sesuai dengan pos yang kita terima. Harus kita bertanggung jawab sehingga kemudian pemerintah kota juga tidak buang-buang anggaran dan bisa membuat ide-ide yang lain lagi untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan kita semua. Yang paling penting itu mendapat kesempatan lagi di berikutnya. Karena kan pemerintah pusat ini juga menilai daerah-daerah mana yang mampu menjaga atau mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Ya, anggaran itu karena anggaran publik. Betul sekali. Iya, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Semuanya harus bisa sesuai dengan ketentuan dan aturan. Nah, dan kalau kita tepati itu, yakin saya bahwa kesempatan berikutnya kita akan dapat lagi. Saya jadi penasaran ini Pak Sul, kalau misalnya kemudian anggaran saat ini karena pandemi semua diorientasikan ke COVID, bagaimana dengan ide-ide untuk pembangunan kota yang lain? Apakah itu bisa berjalan atau saya kira kan walaupun kita ada fokus ke penanganan COVID, tapi kan kita tidak boleh lupa bahwa sektor ekonomi juga menjadi hal yang harus kita jaga. Kenapa? Kalau ekonominya drop, efeknya kan ke COVID juga. Imunitasnya turun, gampang tertular COVID, kan begitu? Betul. Kalau dompetnya kosong, dapurnya tidak ngepul, tidak ada beras di rumah, kan stres. Begitu stres, imunitasnya turun, gampang kena COVID. Angkanya naik lagi. Nah, angkanya bisa naik lagi. Jadi ini yang harus kita jaga. Oleh karena itu, kita tidak melupakan sektor-sektor yang lain. Alhamdulillahnya, ini juga kabar gembira buat seluruh masyarakat Kendari. Saya bersyukur sekali berkat doa dari seluruh masyarakat. Tahun ini kita mendapat banyak sekali kepercayaan dari pemerintah pusat. Salah satunya saya kabarkan sekarang, kita masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional yang digagas oleh pemerintah pusat, dan di tahun 2021 ini baru ada 4 kabupaten kota se-Indonesia yang mendapat persetujuan, dan itu salah satunya Kota Kendari. Wah, kita harus tepuk tangan untuk itu Kota Kendari. Hadiah kemerdekaan yang luar biasa buat kita masyarakat Kota Kendari. Kemudian juga, nah seperti saya jelaskan tadi, karena kita berhasil melaporkan program pembenahan kawasan kumuh di Bungku Toko dan Petoha pada tahun yang lalu, alhamdulillahnya tahun ini kita dapat lagi, dan dapat dengan volume yang lebih besar. Kalau Bungku Toko itu kurang lebih 42 miliar, dan tahun ini untuk Lapulu dan Pudai kita mendapatkan kepercayaan 56 miliar, dan ini sementara persiapan, mungkin bulan Agustus ini sudah bergerak. Makanya sekali lagi ini hadiah ulang tahun kemerdekaan yang luar biasa buat masyarakat Kota Kendari. Sekali lagi kepercayaan ini mari kita jaga, kita rawat bersama fasilitas yang akan dihadirkan pembenahan di Kota Kendari. Mudah-mudahan dengan begitu kita nanti semakin dipercaya. Kalau kita menyebut Kota Kendari, orang respect dengan kita karena kita adalah warga yang mampu menjaga kepercayaan itu, dan bisa menunjukkan bahwa Kota Kendari juga bisa tampil sebagaimana daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu dikenal di Indonesia. Apakah mungkin nanti kita menjadi kota metropolitan berikutnya setelah Makassar? Kenapa tidak? Saya kira kesempatan itu kan terbuka. Tinggal sekali lagi kembali ke kita masing-masing. Makanya saya bilang salah satu spirit yang paling bernilai dari kemerdekaan ini adalah semangat pantang menyerah. Semangat tidak tunduk dan menyerah dengan keadaan. Bahwa sulit berat pasti, tidak mudah. Bahkan tanpa COVID pun kan kita sudah berat ini situasinya. Ditambah dengan COVID, tentu jauh lebih berat. Tetapi sekali lagi, jangan putus harapan. Kita malu harus sama terus, pejuang kemerdekaan. Betul, kita malu sama founding fathers kita yang dulu dengan model bambu runcing, menghadirkan kemerdekaan buat kita. Sekarang kita di era teknologi, kemajuan, fasilitas sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya kira tidak ada alasan kita untuk kemudian tidak berbuat. Nah, kembali ke soal kesehatan tadi. Ada yang bilang kalau pelayanan puskesmas ada yang katanya ada yang dipimpong kiri kanan itu. Menurut Pak Wali bagaimana itu? Saya tidak juga memungkiri bahwa kita ini kan manusia biasa. Pasti ada kekurangan, pasti ada hal yang mungkin belum sempurna dilakukan oleh petugas kami di lapangan. Tetapi nanti kalau ada warga yang seperti ini, mungkin bisa disampaikan lebih spesifik apa problemnya. Betul. Supaya kita bisa lihat
yang dipersoalkan apa. Karena kan kadang-kadang saya juga menemukan di lapangan misalnya ada masyarakat yang datang untuk ngurus izin tapi seluruh perlengkapannya belum dibawa, sehingga dia bolak-balik. Nah kan, jadi sebaiknya kalau saya misalnya sebelum mengurus sesuatu siapkan memang seluruh perlengkapannya, persyaratannya, baik itu administratif maupun persiapan-persiapan yang lain, supaya begitu datang langsung terlayani. Kan memang misalnya kalau baru datang nanya, habis itu diberitahu ini syarat-syaratnya, pulang lagi. Begitu datang ternyata syaratnya masih kurang, pulang lagi. Akhirnya kan terasa kayak bolak-balik. Selain itu menghabiskan waktu dan juga kemudian biaya. Makanya saya sampaikan ke warga, bagi yang mau berurusan untuk pelayanan publik di pemerintah, ya walaupun saya kira ini juga perlu direspon dengan baik karena kita sudah punya jaringan informasi yang tanpa harus datang. Kayak di PTSP itu kan bisa dicek di kendari.go.id apa syarat-syaratnya, bisa langsung cek di situ. Misalnya kayak mengurus KTP kan ada di jari. Betul. Ya, syaratnya apapun memang supaya tidak bolak-balik. Betul, bolak-balik. Betul. Jadi buat warga Kota Kendari atau siapapun yang ingin berurusan dengan pelayanan publik sebaiknya mengunduh atau mencari informasi detail sehingga kemudian tidak bolak-balik. Mungkin seperti itu. Atau barangkali ada juga sosialisasi mungkin Pak. Karena kita tahu bahwa 65 kelurahan itu agak luas yang kemudian tidak setiap saat mungkin ada pamflet-pamflet yang menginformasikan ke mereka sehingga mereka kurang terpapar informasinya. Sebenarnya kan tinggal kemauan. Di kendari.go.id itu lengkap. Kita ini kan cuman kadang-kadang tidak mau sedikit mengorbankan waktu untuk nyari, googling. Saya yakin ketik aja di Google pasti itu. Kalau muncul tentang pelayanan Kendari, ketik SPPD elektronik pasti yang muncul pertama kali Kota Kendari. Saya berani garansi. Ketik di kendari.go.id, cek di situ apa persyaratan untuk mengurus apa yang dibutuhkan. Mau tadi KIS, mau yang lain-lain ada di sana. Nanti makanya luangkan waktu untuk kemudian mencari, atau kalaupun belum tersedia di sana, di situ kan ada layanan aduan. Ya silakan mengadu di sana. Insya Allah kami akan respon 1 kali 24 jam. Kita akan berikan jawaban, kita akan berikan penjelasan tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa dalam perjalanannya ada kekurangan kami akui. Karena ini kan yang bekerja juga manusia. Misalnya contoh di rumah sakit. Saya kan sering juga dapat aduan tuh, Pak, kami ini sedang di UGD tidak dilayani. Bukan tidak dilayani, tetapi petugas kita ini kan 24 jam bekerja. Dia juga manusia. Kadang-kadang datang kan kita pengennya harus segera. Terus kemudian kita juga misalnya pengen ada penanganan, padahal perawat ini kan tahu, dokter ini tahu kondisinya begini. Dia tahu apa yang harus diberikan, tindakan apa yang harus hanya saja memang kadang-kadang kan mungkin mereka karena sehari-hari sudah berhadapan dengan situasi itu jadi lebih tenang. Sementara keluarganya ini kan panik. Mungkin tidak tahu kondisinya, tidak tahu pertimbangan medisnya, sehingga mungkin cukup ditenangkan dulu. Tapi persepsi warga ini diabaikan. Nah, kan begitu, ini kan cara pandang yang berbeda. Nah, saya seringkali menemukan kasus seperti itu. Saya sebelum COVID itu seringkali kalau dapat kabar begitu saya langsung bergerak karena dekat, bergerak ke UGD untuk ngecek langsung. Ternyata seperti itu situasinya. Saya dapat penjelasan. Jadi memang dari ada dokter. skala prioritas dari dokter. Tidak ada skala prioritas, tapi juga mereka paham bagaimana melakukan perlakuan dan tindakan terhadap pasien-pasien. Walaupun masyarakat kadang-kadang salah paham karena dia melihat kok kenapa keluarganya nggak diurus, bukan tidak diurus, tapi dokter memberikan pertimbangan bahwa Pak ini harus ditenangkan dulu, biar ini dulu, nanti setelah itu baru kita lakukan tindakan. Walaupun saya juga selalu mewanti-wanti petugas kita, tolong, masyarakat itu pengen cepat, masyarakat itu pengen mudah mendapat perhatian, paling tidak disapa, diberi penjelasan. Makanya kita sebagai pelayan masyarakat harus sabar. Seperti sekarang ini, tidak apa-apa ditanya aja semuanya. Saya siap untuk jawab. Apa mungkin pelayanan tenaga kesehatan yang harus ditambah? Ya setiap waktu kan kita nambah memang ini. Karena apalagi kita mau nambah fasilitas rumah sakit baru, mau menambah puskesmas baru untuk mengcover ke pelayanan kesehatan kita lebih bagus. Oleh karena itu ya memang setiap waktu ini mau ada penerimaan lagi, yang paling banyak tenaga kesehatan yang akan kita terima. Dan supaya coverage kita terkait dengan pelayanan kesehatan ini semakin baik. Semakin baik, alhamdulillah. Sistem monitoringnya bagaimana, Pak?
Pasti kita lakukan, kan sekarang apalagi dengan sistem elektronik ya, kita sementara menggagas bagaimana integrasi antar rumah sakit. Kan yang biasa dialami oleh masyarakat kita ini kesulitan mendapatkan kamar perawatan. Makanya kita sementara menggagas, mudah-mudahan di akhir tahun nanti itu sudah bisa hadir, terintegrasi seluruh rumah sakit sekota Kendari. Misalnya orang kalau mau cari kamar tidak perlu lagi ngetes, datang ke rumah sakit A, B, C, sudah mau kolaps baru dapat, kan gitu. Nah ini kita ingin nanti lewat aplikasi yang kita hadirkan, itu nanti masyarakat bisa mengecek di situ, di rumah sakit mana dia bisa dilayani, di rumah sakit mana yang tersedia kamar, sehingga dia tidak perlu mutar seluruh Kendari untuk dapat, dia tinggal langsung menuju ke rumah sakit yang tersedia. Itu kan itu nanti pakai aplikasi, nanti sementara kita gagas, mudah-mudahan ini bisa kita hadirkan nanti di akhir tahun buat masyarakat kita. Kalau bicara soal kemerdekaan kembali, kira-kira harapan Pak Wali untuk masyarakat Kota Kendari, apa yang harus diperjuangkan oleh generasi muda saat ini untuk betul-betul kita mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya? Ya, jadi saya kira Hari Kemerdekaan ini betul-betul harus bisa kita jadikan momentum untuk terus meningkatkan kapasitas. Dan saya kira pelajaran dari para pendahulu bangsa kita sudah memberikan contoh bahwa kita harus punya cita-cita. Jadi jangan merasa kecil, jangan pernah merasa tidak mampu, jangan pernah merasa dikungkung oleh situasi. Jadi beranilah untuk punya harapan, punya cita-cita, dan bekerja keras untuk mewujudkan itu. Saya kira kalau ini menjadi prinsip kita, saya kira mungkin generasi kita, anak-anak kita nanti akan menyaksikan Kendari yang akan jauh lebih baik dari zaman kita saat ini. Alhamdulillah. Ya, demikian diskusi kita di sore hari ini bersama Pak Sul, kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Sul tadi tentang Kota Kendari yang kita idam-idamkan akan terwujud di masa yang akan datang, tentu saja dengan kerja keras dari para generasi muda kita yang ada saat ini. Akhir kata, saya mewakili kerabat kerja Sultra Line dan juga Pak Sul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.